Oke, sekarang di video kedua ini kita akan melanjutkan materi, masih di materi pertemuan ke-10 pengantar ilmu ekonomi. Kita akan membahas tentang tabungan dan investasi. Oke, namun sebelum kita membahas lebih detail terkait dengan tabungan dan investasi, kita pahami dulu apa yang kita sebut dengan sistem keuangan. Oke, kita pahami dulu sistem keuangan. Nah, sistem keuangan namanya juga sistem. Jadi kalau sistem berarti ada suatu kumpulan sesuatu. Sistem organ berarti kumpulan dari organ yang menjalankan suatu fungsi tertentu. Nah, demikian juga dengan sistem keuangan. Jadi ini adalah kumpulan. Nah, kumpulan apa saja? Jadi sistem keuangan bisa kita definisikan sebagai sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, kemudian pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan yang saling berinteraksi. Jadi ini sistem ya. Jadi ada perkumpulan sesuatu di mana mereka saling berinteraksi. Yang saling berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan alokasinya. Jadi ini yang kita sebut sebagai sistem keuangan. Oke. Jadi kita kan tadi telah membahas sistem artinya kumpulan dari sesuatu, kemudian mereka saling berinteraksi untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, demikian juga dengan sistem keuangan. Ini adalah kumpulan dari lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan berinteraksi yang menjalankan fungsinya apa? Memfasilitasi pengumpulan dana dari masyarakat dan juga alokasinya. Nah, ini yang kita sebut dengan sistem keuangan. Nah, di sini ada lembaga jasa keuangan. Nah, lembaga jasa keuangan ini kita bagi menjadi dua, ada bank dan ada lembaga keuangan non-bank. Oke, LKNB. Jadi kalau bank itu dia menerima dana dari masyarakat, kemudian secara langsung akan dialokasikan kepada peminjam. Nah, kalau lembaga keuangan non-bank ini agak berbeda operasinya terkait dengan bank. Tetapi keduanya nanti kita akan bahas sama-sama akan menjadi lembaga intermediasi. Nanti akan kita bahas. Oke. Jadi ada lembaga jasa keuangan itu atau lembaga keuangan itu ada bank dan ada non-bank. Nah, lembaga keuangan non-bank itu apa misalnya? Misalnya adalah ya pegadaian. Oke, mungkin ada perusahaan asuransi. Mungkin ada dana pensiun, perusahaan dana pensiun. Kemudian ada bursa efek dan sebagainya, gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai lembaga keuangan non-bank. Oke. Nah, kemudian ada pasar keuangan. Jadi pasar keuangan ini ya bermacam-macam gitu ya. Ada pasar uang, ada pasar modal dan yang lain. Oke. Dan infrastruktur keuangan termasuk di dalamnya itu ada sistem pembayaran gitu ya. Jadi mereka saling berinteraksi yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pengumpulan dana dari masyarakat dan juga alokasinya. Oke, kita fokus ke sini deh sekarang, ke lembaga keuangan ini. Oke, kita fokus ke sini. Jadi, lembaga keuangan ini
akan mempunyai fungsi sebagai intermediasi. Oke. Dia sekali lagi akan menjadi fungsi sebagai perantara keuangan. Nanti akan kita kaitkan dengan investment dan saving deh. Tapi intinya mereka sebagai perantara keuangan atau financial intermediary. Nah, sebagai perantara keuangan itu artinya apa? Artinya seperti ini. Oke. Gambarannya adalah masyarakat itu di video sebelumnya kita telah bahas gitu ya. Pendapatannya itu akan ada yang dikonsumsi, akan ada yang ditabung. Oke. Jadi kalau masyarakat sampai punya tabungan, berarti dia sebagai unit surplus. Kita sebut sebagai unit surplus. Oke, jadi ada unit surplus yang dia itu unit surplus ini dia yang akan berfungsi sebagai penabung atau investor deh. Oke. Nah, di sisi lain itu ada unit defisit. Dia itu butuh uang, oke, sebagai peminjam. Nah, dalam sistem keuangan, hal ini akan dijembatani dengan adanya lembaga keuangan tadi. Oke. Jadi lembaga keuangan ini dia akan menjadi perantara atau jembatan deh yang menghubungkan pihak yang surplus tadi, surplus dengan pihak yang defisit. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai intermediasi. Oke, ini yang kemudian kita sebut sebagai intermediasi atau intermediari tadi ya. Oke, jadi lembaga keuangan sekali lagi dia akan menjadi penghubung antara unit surplus yang mempunyai kelebihan uang dengan unit defisit yang memerlukan uang. Oke, nah di dalam ekonomi unit surplus ini baik itu penabung, baik itu investor, baik itu uangnya ditabung di bank ataupun mungkin dibelikan saham, dibelikan obligasi, kita kita menganggap itu semuanya adalah tabungan ya. Ingat, bukan investasi. Di dalam ekonomi makro, membeli saham, kemudian membeli obligasi, itu adalah menabung, tabungan. Oke, agak berbeda pengertiannya dengan pengertian kita sehari-hari. Oke, jadi ini unit surplus ini, oke, intinya dia kita tulis lagi, intinya dia itu mempunyai uang. Oke, mempunyai dolar, uang. Mempunyai saving. Oke, saving ini akan dikelola oleh lembaga keuangan. Kemudian akan dipinjam. Oke, terutama oleh perusahaan yang digunakan untuk apa? Misalnya untuk mendirikan pabrik. Oke, misalnya untuk dibelikan mesin. Oke. Misalnya untuk diberikan peralatan-peralatan dan mesin yang lain. Oke, traktor atau apapun gitu ya. Oke. Jadi ini yang dipinjam digunakan untuk membangun pabrik yang baru, digunakan untuk membeli peralatan, membeli mesin, membeli kendaraan, stok barang-barang, menaikkan apa namanya? Inventorinya. Itu semuanya apa sih? Itu semuanya kan bentuk investment. Di mana di pertemuan ke-9 kemarin kita bahas. Ingat CIG
net export, dan ini adalah bentuk yang ini. Oke, kan seperti itu. Nah, di sini maka kita akan memperoleh hubungan bahwa saving ini akan sama dengan investment. Oke. Jadi sekali lagi, antara saving dan investment itu seperti dua mata uang, gitu ya. Ada saving, ya saving itu digunakan untuk investment, untuk investasi, gitu ya. Oke, jadi di sini kita sudah paham bahwa saving ya investment. Saving akan digunakan untuk investment. Jadi nilai dari saving ya investment itu. Ya mungkin ada dana yang mengendap di perbankan atau apapun, tapi secara teori ya relatif sedikit lah. Itu semuanya kita anggap bahwa saving ya akan digunakan untuk investment. Nah, di dalam pertemuan sebelumnya, kita kan sudah membahas nih identitas pendapatan nasional dari sisi pengeluaran. Y, ini adalah C, ditambah I, ditambah dengan G. Oke. Asumsinya adalah perekonomiannya tertutup, tidak ada ekspor dan impor. Pembahasan terkait dengan ekspor dan impor nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saat ini kita menganggap perekonomian adalah tertutup, tidak ada ekspor dan impor, sehingga Y sama dengan C ditambah I ditambah G. NX-nya kita anggap 0. Oke. Nilai ini bisa kita tulis Y min C min G ini sama dengan I. Kan seperti itu. Nah, ini tadi, inilah yang tadi yang kita sebut sebagai saving. Oke. Jadi nilai saving, atau lebih tepatnya nanti kita sebut sebagai national saving. Tabungan nasional. Gitu ya. S itu adalah tabungan nasional. Oke. Ini sama dengan investment. Oke, jadi kita sudah mempunyai terminologi nih. Satu, ingat national saving. Oke, kemudian persamaan ini saya pecah. Awalnya kan saya punya Y min C min G sama dengan I. Oke, di awal tadi kan seperti itu. Oke, kemudian ini saya ganti deh rumusnya. Tapi nilainya tetap ini, yaitu apa? Misalnya saya kasih ini min T. Oke. Min T min C. Yang di sebelah sana saya tambahkan T. Oke. Saya tambahkan T min G. Oke, ini kan nilainya tetap sama. Karena min T ditambah T 0 gitu ya. Persamaannya tetap Y min C min G. Tetapi saya ubah seperti ini. Nah, kalau saya ubah seperti ini, maka saya akan memperoleh national saving ini akan terbagi menjadi ini. Pertama, Y min T min C dan T min G. Y adalah PDB, T adalah tax, T di sini adalah tax, C adalah konsumsi, G adalah government spending and investment. Itu akan sama dengan I, investment. Gitu ya. Nah, Y min T min C ini kemudian kita sebut sebagai private saving. Oke, tabungan privat. Kalau T min G ini kemudian kita sebut sebagai public saving. Oke, gitu ya. Jadi sekarang kita sudah mempunyai definisi pengertian, ada national saving, ada private saving, dan ada public saving. Oke. Jadi sebagai ringkasan bahwa national saving ini S gitu ya. Ini bisa kita kelompokkan menjadi dua. Ada private saving dan ada public saving. Nah, national saving tadi adalah Y min C min G. Private saving tadi adalah Y min T min C. Dan public saving tadi adalah T min G. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Kita sekarang sudah mempunyai 3
jenis tabungan nasional gitu ya. Kita kembali ke public saving. Public saving T dikurangi G. Oke. Di pengantar keuangan negara, T min G ini menunjukkan defisit atau surplus. Dengan menyederhanakan bahwa pendapatannya adalah tax aja gitu ya, pajak gitu ya, simplifikasi. Jadi T min G ini menunjukkan defisit atau surplus. Saat T min G-nya lebih dari 0, berarti ini adalah surplus. Sedangkan saat T min G-nya adalah negatif, artinya kurang dari 0, berarti lebih besar G-nya, berarti ini adalah defisit ya, anggaran defisit. Oke. Jadi kalau nilai public saving-nya negatif, berarti kebijakan anggarannya adalah defisit dan sebaliknya. Oke, jadi seperti itu. Nanti kita akan membahas bagaimana kaitannya hal ini ke dalam loanable fund. Oke, kita akan membahasnya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke yang tadi. Oke, bahwa saving, oke, saya tulis aja deh biar lebih jelas lagi. Tadi kita sudah membahas bahwa saving ini akan masuk ke dalam lembaga keuangan yang akan digunakan untuk investment. Nah, ini secara simplifikasi kan ini kita bisa anggap sebagai pasar. Pasar atas apa? Pasar atas yang kita sebut sebagai loanable fund. Oke, atau mungkin dana pinjaman. Oke, nah di pasar ini kita lihat bahwa ini akan menjadi demand. Oke, ini akan menjadi demand-nya. Jadi demand-nya adalah, ini akan menjadi supply-nya. Karena kan tabungan akan menjadi supply atas loanable fund. Oke, penawaran. Jadi ini saving, ini akan menjadi supply. Oke. Atau penawaran di pasar loanable fund tadi. Dan investment ini sebagai demand-nya atau permintaan. Oke, gitu ya. Ingat, yang menjadi supply di dalam pasar loanable fund atau dana pinjaman ini adalah saving atau tabungan, dan yang menjadi demand, kurva demand-nya adalah investment atau investasi. Oke. Dan di dalam pasar loanable fund ini, di dalam pasar loanable fund ini, kurvanya akan menjadi seperti ini. Sumbu horizontalnya adalah quantity kan, kalau kita di permintaan dan penawaran pada umumnya. Berarti ini menunjukkan loanable fund. Sekaligus menunjukkan, bisa kita interpretasikan ini sebagai jumlah tabungan atau jumlah investasi ya. Ini jumlahnya. Oke. Dan harga dari investasi, harga dari loanable fund, dana pinjaman seperti itu, harganya adalah harga dari sebuah pinjaman. Apa itu? Tingkat bunga. Jadi sumbu vertikalnya ini menunjukkan tingkat bunga. Oke, kita simpulkan sebagai R deh. Oke, jadi seperti ini. Oke, nah demand dan supply-nya ya masih sama. Ini demand sifatnya akan seperti ini, dan ini supply sifatnya seperti ini. Nah, kenapa demand-nya seperti ini?
Demand tadi adalah investment. Saat tingkat bunga itu tinggi, ini demand dari sisi peminjam, berarti investment. Saat tingkat bunga itu tinggi, maka peminjam akan merasa mahal, gitu ya. Dananya nantinya akan dia kembalikan akan mahal, menjadi mahal. Jadi relatif tidak menguntungkan bagi dia untuk berinvestasi, untuk membeli peralatan, mengembangkan usaha, dan yang lain-lain tadi. Akibatnya saat tingkat bunga itu tinggi, jumlah yang akan diminta untuk investment tadi akan kecil. Saat tingkat bunga rendah, kecil. Saat tingkat bunganya tinggi, dana yang dipinjam akan kecil. Saat tingkat bunganya turun, ini akan lebih menguntungkan. Jadi dia berani untuk mengembangkan usaha, membeli aset fisik yang lain untuk investment tadi. Akibatnya kalau tingkat bunganya rendah, jumlah yang dia minta akan tinggi. Jadi bentuknya kurva demand adalah dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk supply. Supply tadi adalah saving. Kalau tingkat bunga itu tinggi, ya orang-orang akan saving, menguntungkan bagi penabung. Jadi kalau saat tingkat bunganya tinggi, jumlah yang ditabung akan banyak. Saat tingkat bunga rendah, yang ditabung akan menjadi lebih sedikit. Jadi bentuk kurva dari saving sekaligus bentuk kurva dari penawaran dari pasar loanable funds tadi adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Dan perpotongan antara demand dan supply seperti biasa ini adalah keseimbangan. Oke. Ini adalah tingkat bunga keseimbangan dan ini adalah jumlah saving atau investment keseimbangan, gitu ya, atau jumlah loanable fund keseimbangan. Loanable fund keseimbangan. Oke, gitu. Nah, saat supply bergeser, demand bergeser, maka tingkat keseimbangannya akan bergeser. Oke. Selanjutnya kita akan bahas nih, bagaimana atau hal-hal apa saja yang membuat supply bergeser atau demand bergeser, sehingga keseimbangannya juga akan bergeser. Oke, sekarang kebijakan yang akan kita analisis nanti ada 3. Yang pertama adalah yang saving incentive dulu deh. Oke, saving incentive. Saving incentive berarti ini adalah kebijakan yang akan mendorong orang untuk menabung. Contoh kebijakan apa? Oke, jadi ini mendorong orang untuk menabung. Ya, contohnya adalah ya sosialisasi atau mungkin sosialisasi terkait dengan pentingnya tabungan gitu ya. Atau mungkin ada kebijakan lain seperti kebijakan penghapusan atau penurunan pajak atas bunga. Itu kan suatu kebijakan yang mungkin akan mendorong orang untuk menabung. Oke, nah akibatnya apa? Akibatnya kalau ada kebijakan seperti ini akan menggeser kurva S. Kenapa? Karena tabungan tadi adalah supply di loanable funds. Oke, jadi dengan kebijakan ini, ini tadi adalah loanable fund, ini tadi adalah tingkat bunga. Oke, ini demand, ini supply. Mungkin keseimbangan awalnya di sini R1. Ini adalah yang saving atau investasi awal. Oke. 1. Nah, karena savingnya akan menjadi lebih banyak, berarti akan bergeser ke kanan. S-nya, savingnya, gitu ya. Karena supply di loanable funds adalah saving. Jadi savingnya akan bergeser ke kanan. Akibatnya apa? Akibatnya R-nya akan berubah nih ke sini dan loanable fund-nya akan ke sini.
Oke, jadi dari saving insentif, dampak akhirnya adalah tingkat bunganya turun dan jumlah loanable fund akan naik, gitu ya. Turun dari mana? Turunnya yang tingkat bunga turunnya ini loh, dari awalnya R1 menjadi R2. Jumlah loanable funds kok naik? Ya awalnya LF1 menjadi LF2 gitu ya. Berarti naik. Itulah kebijakan saving incentive. Kalau ada kebijakannya mendorong saving, maka di dalam pasar loanable fund akan menyebabkan tingkat bunga turun dan juga dana yang ditabung sekaligus dana yang akan diinvestasikan atau jumlah loanable fund-nya itu akan naik. Itu kebijakan yang pertama yang kita bahas. Sekarang kebijakan yang kedua yang kita bahas adalah investment incentive. Kalau kebijakan investment incentive, berarti ini akan mendorong investasi. Oke, contoh kebijakan apa? Kebijakan yang mendorong investasi, ya misalnya ada kebijakan kemudahan investasi, mungkin ada kebijakan investment tax credit. Jadi kalau ada orang berinvestasi, maka jumlah pajak yang akan dibayarkan akan dikurangi, gitu ya. Itu juga salah satu kebijakan investment incentive yang akan mendorong investasi. Oke. Karena mendorong investasi dan investasi tadi adalah di D, maka kurva D-nya akan ke kanan. Kurva D di pasar loanable fund ya. Oke, jadi mungkin kalau kita gambar seperti ini. Oke, ini R, ini loanable fund, ini demand awal, ini supply awal. Ini keseimbangannya di R1. Ini di keseimbangan loanable fund-nya seperti ini. Akibat adanya investment incentive, kurva D-nya akan bergeser ke kanan. Akibatnya apa? Sekarang keseimbangannya di titik ini. Perputaran antara demand dan supply. R-nya di mana? R-nya berarti di sini dong. Loanable fund-nya ya di sini, gitu ya. Oke. Jadi tingkat bunganya akan naik. Dan jumlah loanable fund-nya itu akan naik juga dari kebijakan investment incentive. Kenapa tingkat bunganya naik? Lihat R1 menjadi R2. Kenapa loanable fund-nya naik? Lihat dari LF1 menjadi LF2. Naik kan? Gitu ya. Itulah kebijakan investment incentive yang akan membuat tingkat bunga naik dan loanable fund-nya juga meningkat. Oke. Kebijakan yang ketiga nih. Oke, misalnya kebijakan yang defisit atau menambah pengeluaran. Oke, ini dari ingat public saving, T min G. Saat G-nya ini naik, oke, G-nya naik, menambah defisit atau menambah pengeluaran, yang terjadi adalah public saving-nya akan turun. Oke, ini menyebabkan public saving-nya akan turun. Karena saving ada dua, ada private
saving dan public saving, dan public savingnya menurun, maka ini juga akan menurun. National savingnya juga akan menurun. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kurva supply akan bergeser ke kiri. Kalau kebijakannya adalah kebijakan defisit atau menambah pengeluaran, gitu ya. Jadi kalau kebijakannya defisit atau menambah pengeluaran, maka yang terjadi kalau kita gambar akan jadi seperti ini. Ini adalah R, ini adalah loanable fund tadi, ini adalah demand, dan ini adalah supply awal. Keseimbangannya ada titik ini, oke. R-nya keseimbangan di sini, dan loanable funds keseimbangannya ada di sini. Karena pemerintah mengenakan kebijakan defisit atau menambah pengeluaran, kurva supply-nya itu akan bergeser ke kiri. Di sini sekarang. Dan keseimbangannya ada di sini. Maka R-nya akan di sini. Dan keseimbangannya sekarang akan menjadi ke sini. Akibatnya tingkat bunganya naik dan jumlah loanable fund-nya akan turun. Oke, akibat pemerintah mengenakan defisit. Nah, sebaliknya kalau kebijakannya adalah kebijakan surplus atau mengurangi pengeluaran atau menambah pajak, gitu ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kurva supply akan bergeser ke kanan. Dan nanti kalau kalian coba, saat kurva supply bergeser ke kanan, maka loanable fund-nya akan turun dan tingkat bunga keseimbangannya itu akan turun. Jumlah loanable fund-nya nanti akan naik dan tingkat bunga keseimbangannya nanti akan turun. Kalian coba sendiri nanti gitu ya. Tapi kita kembali lagi kita ke fokus yang ini. Dari kebijakannya adalah defisit menambah pengeluaran akan menyebabkan tingkat bunga naik dan jumlah loanable funds-nya akan turun. Oke. Jumlah loanable funds yang turun ini kan mengindikasikan bahwa jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan akan turun. Nah, hal inilah di dalam perekonomian yang kita sebut sebagai crowding out effect. Kebijakan pemerintah untuk menambah pengeluaran atau menambah defisit yang akan menyebabkan sektor swasta, dalam hal ini adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan, itu akan tertekan, akan menjadi turun, akan menjadi lebih lesu. Ini yang kita sebut sebagai crowding out effect, gitu ya. Jadi kalau crowding out effect itu apa? Ya, sebuah dampak dari kebijakan pemerintah yang menaikkan pengeluarannya atau menambah defisit sehingga dana yang tersedia untuk perusahaan dalam berinvestasi akan turun. Ini yang kita sebut sebagai crowding out effect. Oke, jadi seperti itu ya. Pembahasan kita terkait dengan saving dan investasi. Oke, silakan dipelajari, nanti di pertemuan berikutnya kita akan banyak latihan soal. Oke, selamat belajar semuanya.